Selamat datang kembali rekan-rekan semuanya. Setelah memahami prinsip dan tahapan dalam penyusunan SOP pada video sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya terkait format penyusunan SOP. Setelah menyaksikan video ini, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen sesuai format standar dokumen SOP serta mampu menyusun SOP sesuai dengan standar yang diberikan. Sebelum kita mulai menulis, mari kita pahami dulu fondasinya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam analisis kebutuhan SOP? Seperti yang bisa kita lihat, prosedurnya harus dirancang agar sederhana dan fleksibel. Pengkajiannya harus cermat untuk mencegah duplikasi pekerjaan dengan pembagian tugas yang tepat. Pengawasan terus-menerus, dan yang terpenting setiap langkahnya selalu mengacu pada tujuan akhir. Setelah kebutuhannya jelas, langkah berikutnya adalah memberikan identitas. Seperti yang terlihat pada tabel ini, setiap SOP perlu memiliki judul dan nomor kode yang unik. Ini bukan sekedar administrasi. Ini sangat penting agar setiap prosedur dapat didokumentasikan dan dilacak dengan baik, memastikan tidak ada kebingungan atau tumpang tindih ketika dokumen digunakan sebagai acuan. Identitas ini kemudian dituangkan dalam format standar. Format SOP ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur. Mari kita lihat dua bagian utamanya. Pertama, halaman judul yang berisi informasi dasar seperti logo dan nama instansi. Kedua, dan ini sangat detail, adalah lembar informasi prosedur. Disinilah kita mencatat nomor SOP, tanggal, riwayat revisi, dan siapa yang mengesahkan. Ini adalah akte kelahiran dari sebuah SOP yang menjamin keabsahannya. Bagian terpenting dari SOP tentu adalah isinya. Uraian prosedur dijabarkan dalam bentuk tabel, merinci setiap kegiatan, siapa pelaksananya, dan apa output atau mutu baku yang diharapkan. Namun, teks saja tidak cukup. Untuk mempermudah pemahaman, narasi ini divisualisasikan dalam sebuah diagram alir yang menunjukkan alur kerja secara visual dari awal hingga akhir, termasuk titik-titik keputusan. SOP tidak akan berjalan tanpa orang-orang di baliknya. Keberhasilan implementasi bergantung pada pembagian peran yang jelas, mulai dari tim penyusun yang merancang, pejabat pelaksana yang menjalankan di lapangan, atasan langsung yang mengawasi, hingga kepala SKPD dan kepala daerah yang memegang tanggung jawab penuh dan menetapkan kebijakan. Setiap peran ini saling terkait dan vital. Lalu, bagaimana penerapan SOP ini dalam konteks bangunan gedung hijau? Mari kita lihat beberapa contohnya, khususnya pada tahap pemanfaatan. Untuk penghematan energi, kita bisa memiliki SOP pengoperasian sistem tata udara. Untuk penghematan air, ada SOP untuk sistem air bersih. Bahkan, hingga upaya perbaikan lingkungan seperti pemilahan sampah, SOP inilah yang menerjemahkan target bangunan gedung hijau menjadi aksi nyata sehari-hari. Demikian pembahasan mengenai standar penyusunan SOP pada lingkungan pemerintah daerah. Semoga Anda dapat mempraktekkan materi ini dalam kegiatan diskusi dan penyusunan SOP di lingkungan kerja Anda, maupun menjadikan sebagai bahan diseminasi untuk di lingkungan instansi terkait. Ingatlah, SOP yang baik bukanlah dokumen statis yang kaku, melainkan dokumen hidup yang menjadi tulang punggung dari operasional bangunan gedung hijau yang efektif dan berkelanjutan. SOP bukan hanya sekedar dokumen formal dalam pendukung operasional bangunan gedung. SOP adalah panduan bagi setiap pengguna bangunan gedung agar dapat menjalankan best practice dalam operasional bangunan gedung secara optimal. Sampai di sini, rekan-rekan telah menyelesaikan keseluruhan video pada sesi ini. Pada sesi ini, Anda telah mempelajari 1. Prinsip penyusunan dan pelaksanaan SOP. 2. Mengidentifikasi tahapan dan komponen utama dalam penyusunan SOP. Serta ketiga, menjabarkan peran SOP dalam pencapaian BGH. Sekarang, Anda juga sudah mampu untuk menyusun dokumen SOP sesuai dengan format standar. Terima kasih telah mengikuti sesi ini. Sampai jumpa di pembelajaran lainnya.